ketemu kembali di Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menemukan kesadaran. Kali ini kita mengundang Pak Calvin yang selama ini sudah menjadi host. Tukeran tempat nih Pak. Iya. Hari ini. Kursi panas. Kursi panas. Jadi narasumbernya supaya bisa ngambil insight dari 13 episode yang sudah sempat kita tayangkan sebelumnya Pak. Iya, nggak berasa ya. Kita pengen lebih jauh ngedapetin perspektifnya Pak Calvin nih. Sebagai penasehat dalam komunitas, pekerja sosial, pembicara publik juga. Kalau dari topik yang udah kita bahas sebelum ini, di topik pertama, di episode pertama itu sampai dengan episode 4 kita membicarakan dunia perguruan tinggi. Nah, yang pengen kita bahas lebih kepada intisari dari yang sudah dibicarakan sih Pak. Di pembahasan sekitar perguruan tinggi. Yang mau kita bawa nih Pak sore hari ini, kebetulan kan pada bulan Agustus lalu ada berita santer mengenai mahasiswa baru mahasiswa kedokteran yang baru lulus lalu harus menjalankan pendidikan spesialis di salah satu universitas negeri di Semarang. Nah, mahasiswa ini mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari senior-seniornya. Dinyatakan sejumlah dana yang cukup besar, lalu harus bekerja di luar jam yang seharusnya dalam praktek kerja. Dia sudah menginformasikan hal ini juga kepada orang tuanya. Informasi yang kita dapat melalui surat kabar juga, orang tuanya juga sudah sempat melaporkan hal ini ke pejabat terkait di perguruan tinggi tersebut, tapi tidak mendapatkan respon. Lalu akhirnya pada bulan Agustus lalu, mahasiswa ini dengan sangat menyesal mengakhiri hidupnya. Beberapa minggu kemudian ternyata ayahnya juga ikut sakit dan meninggal juga gitu, Pak Alvin. Kalau kita ikutin berita yang ada akhir-akhir ini kan semuanya kayak miris gitu ya Pak ya. Mahasiswa yang seharusnya nanti punya karir yang bagus, jabatan yang bagus, tapi ternyata berakhir mengakhiri hidupnya gitu Pak. Karena ternyata dia tidak punya harapan lagi. Dia melihat apa yang terjadi dalam kehidupannya sehari-hari itu tidak punya potensi, peluang untuk masa depannya gitu Pak. Gimana Pak Kapten? Oke, Bu Marji yang pertama thank you ya. Boleh duduk di kursi panas nih. Biasanya aku di sebelah situ. Yang kedua disclaimer ya, tentu aku tidak pada posisi sebagai seorang ahli yang bisa melihat semuanya, tapi ini betul-betul mungkin sebagai bagian dari masyarakat, orang umum awam lah ya, kalau melihat-lihat kayak gitu apa sih? Kalau aku ingat apa yang dibincang di episode-episode pertama soal perguruan tinggi, kan memang perguruan tinggi itu bukan sekadar tempat orang cari ilmu, tapi di perguruan tinggi juga orang dibentuk karakternya sedemikian rupa. Pada saat yang sama, menurutku ada pola, ngomong gampang ya, bullying, dan itu bisa terjadi di semua perguruan tinggi atau di banyak perguruan tinggi, bisa terjadi di banyak fakultas, bisa terjadi di banyak generasi-generasi gitu. Jadi kalau yang sekarang dibully, kenapa ya seniornya dulu ngebully gitu. Jadi yang ini juga akan melakukan hal yang sama seperti ini. Soalnya adalah tidak setiap orang menurutku punya kemampuan yang sama dalam menghadapi dan mengelola intimidasi. Ada orang yang cuek-cuek aja diintimidasi, kayak apa ya, dia lihat itu fun-fun aja gitu ya. Ada orang yang mungkin berani, jadi dia
Kalau dia tindis, ya dia lawan lah kalau ada yang berani-berani kayak begitu. Tapi juga ada orang-orang yang seperti yang tadi Bu Marji ceritain tuh, yang mungkin memang eh, bukan lemah ya. Jadi belum tentu dia lemah, tetapi nggak tahu lagi bagaimana. Latar belakang orang kan bisa beda-beda. Nah itu yang bisa membuat cara orang merespon sebuah persoalan bisa beda-beda. Dalam hal apa yang kemudian dia lakukan di ujung hidupnya, menurutku tak seorang pun boleh atau bisa punya hak, ngomong gampang ya, menghakimi. Karena ketika orang tiba pada keputusan itu, nggak ada validitas apapun yang dia butuhkan. Itu hidupnya dia, gitu. Dia merasa bahwa udah nggak tahu lagi gue ini mesti apa, mesti kemana, mesti kayak apa, gitu. Ya udah, ya lalu itu yang dia putuskan. Ya sudah, sampai di situ saja. Jangan dihakimi. Wah, kenapa begini, kenapa begitu. Apalagi kalau sampai dibilang, wah nggak punya iman. Aduh, menurutku nggak di situlah kita. Itu pilihannya. Ya sudah, hormati saja, hargai saja pilihannya. Nah, yang jauh lebih penting menurutku adalah bagaimana memutus mata rantai bullying itu. Kan eh, ini sekarang semua pihak udah tahu bahwa ada cara-cara kayak begitu tuh. Ada peristiwa-peristiwa seperti itu yang terjadi. Dan sudah dijalankan turun-temurun. Iya, iya. Nah, apa kemudian yang Semua juga tahu. dilakukannya? Apa yang dilakukan oleh pihak kampus misalnya ya? Apa yang dilakukan oleh tadi lah pihak-pihak terkait eh, untuk memutus ini? Atau semua mengatakan nggak usah diputus, emang mesti begitu. Lalu dilakukanlah pembenaran pembenaran terhadap situasi kayak gitu. Saya mau tahu sedikit Pak. Banyak juga. Kalau misalkan gini, saya ngerasa ya sebagai orang tua mungkin gini, eh, pada saat anak kita udah cerita gitu ya, terus kita menginformasikan hal itu ke pihak sekolah, gitu, pihak perguruan tinggi dalam hal ini. Tapi katakanlah tidak mendapatkan respon gitu ya Pak. Em, Kalau misalnya kondisi seperti ini terjadi setelah itu, mungkin kita sebagai orang tua pada saat anak kita belum cerita, atau pada saat anak kita cerita, kita tidak menyangka bahwa anak kita berani mengambil keputusan sejauh itu, gitu kan ya. Yang ada setelah itu akhirnya penyesalan, harusnya ya sebagai orang tua. Em, Kalau kita sebagai masyarakat biasa gitu Pak, kalau sampai kita tahu, kita dengar gitu ya, di komunitas, di lingkungan kita, masih ada hal-hal seperti ini terjadi. Tadi pungkiri loh Pak, perguruan tinggi yang ngetop sekalipun, memang ada eh, proses-proses kaderisasi yang dijalankan turun-temurun seperti ini gitu loh. Dan memang ada yang cukup tough karena berpikir bahwa oke, saya harus selesai sekolah, harus kerja di sini. Tidak ada pilihan lain selain menjalankannya. Selama itu masih bisa dijalankan, dijalankan. Tapi ada yang ternyata tidak cukup kuat gitu untuk bisa. Kalau misalnya kita boleh bicara sebagai masyarakat awam gitu ya Pak ya, ada nggak sih Pak antisipasi yang bisa kita lakukan agar supaya hal seperti ini tidak terjadi? Katakanlah kalau misalnya kita pikir gitu ya, daripada anak saya kenapa-napa gitu, kalau keluar toh ya udah gitu. Misalkan, tapi kan mungkin juga ada orang tua yang pressure-nya sangat pressure ya, artinya uang yang ada, dana yang ada itu benar-benar difokuskan kepada pendidikan anak tersebut. Atau anak itu satu-satunya harapan keluarga. Nanti ekspektasinya jadi tulang punggung atau apapun itu. Sehingga segala pengorbanan at all cost itu mereka berani ambil. Akhirnya tidak diambil tindakan apa-apa, tidak eh, meng- tidak mengharuskan anaknya melakukan tindakan apa-apa juga gitu. Kalau pakai bahasa sekarang, viralin, viralin. Itu at all cost gitu ya.
Karena anak bisa dikeluarin, bisa nggak dapat sekolah di tempat lain, tapi sekaligus menunjukkan bahwa memang ada sistem yang keliru. Eh, Dunia mencatat betapa, atau kalau kita lihat beberapa film gitu ya, yang diangkat dari kisah nyata, mencatat bagaimana ketika ada orang-orang yang atau lembaga-lembaga yang nggak peduli, eh, ini dibikin viral sama dia. Jadi ada orang-orang yang memang terpanggil, punya passion ya untuk menyampaikan, ini ada yang nggak bener nih. Ngomong baik-baik, sistemnya nggak mendukung ternyata. Gimana caranya? Viralin. Dan itu harus kita sadari bahwa yang kita lawan, yang kita hadapi, bukan satu orang, bukan dua orang, bukan satu lembaga, bukan dua lembaga, tapi itu bisa jadi sesuatu yang sangat besar. Lembaga yang besar, lembaga yang hebat, duitnya banyak, misalnya ya, atau orang-orang besar dengan pangkat eh, tinggi, dengan pengaruh yang besar. Nah ini yang kadang-kadang bikin orang udah ciut. Udah eh, nggak bisa kita lawan nih, Iya. gue keluar aja deh gitu, udah lah ya nak, cari tempat lain gitu. Tapi ada orang-orang yang berani. Nah, kalau sekarang diviralkan itu pakai media sosial, kalau dulu-dulu yang terjadi adalah komunitas. Jadi itu pentingnya sebetulnya ada dalam setiap komunitas ya. Ada dalam komunitas itu membuat kita tahu bahwa kita nggak sendirian. Lalu komunitas itu bisa ikut menggalang opini, menggalang massa juga kemudian. Nah tentu kekerasan jangan dilawan dengan kekerasan. Jadi kan tadi kan kita bullying itu kan kekerasan. Jangan ketika kita mau mengatakan sesuatu untuk stop bullying, lalu kita lakukan cara yang sama. Jadi bullying dilawan bullying ya, kalau kayak begitu, jadi kayak lingkaran setan, nggak kelar-kelar tuh. Orang akan ya, lu aja kayak gitu, kenapa gua nggak boleh kayak begitu? Lalu nggak akan pernah ada penyelesaian menurutku. Tapi viralin. Nah, cuman memang kan sekarang gini, ngomong itu ya, speak up, nah itu tidak mudah. Ada banyak hal yang orang kadang-kadang menimbang sedemikian rupa sampai dia putusin, udah, diam aja deh. Putus asa, gitu ya. Tapi kalau dia berani, viralin. Atau ya itu, kalau dia punya keberanian lebih, lawan sendirian, nggak apa-apa. Terus aja gitu. Ya. Oke. Kalau kita sudah bisa melakukan hal seperti ini, sebagai masyarakat awam gitu, Pak, di tengah-tengah komunitas tadi ya, seperti yang Bapak bilang, komunitas apapun di mana tempat kita berada gitu, ada langkah-langkah ini nggak sih Pak, yang kita bisa jadikan sebagai antisipasi gitu, bahwa eh, kita nggak bisa loh terusin yang beginian lagi gitu. Terus mungkin artinya bahwa anak-anak harus berani bilang bahwa yang dijalankan di sekolah ini ya nggak sesuai gitu. Anak berani Iya, ngomong, iya, iya. orang tua bisa encourage anak juga untuk, kalau misalnya sampai kamu diharuskan begini, sampai kamu diharuskan begitu, itu di luar dari ada pelecehan, itu di luar dari ada perlakuan-perlakuan yang tidak semena-mena yang diterima oleh eh, katakanlah calon, atau misalkan dalam kondisi yang kasus ini sebelumnya, dia sebenarnya sudah lulus satu langkah lagi mengambil tahap spesialis ya kalau di kedokteran. Menurutku ya, jadi kalau kita ngomong, kalau Bu Majid tanya apa langkah konkret yang bisa kita upayakan, syukur-syukur itu mencegah gitu ya. Kalau bisa menghapus sangat baik, tetapi eh, menghapus itu mungkin jadi sesuatu yang impossible gitu. Paling nggak ya meminimalkan. Menurutku yang pertama-tama harus dilakukan adalah pendidikan di rumah. Jadi bagaimana orang tua, suami istri bersama dengan anak-anak melakukan upaya-upaya pendewasaan, ya melakukan proses pendidikan yang tepat, yang benar, saling menghargai, keterbukaan, gitu-gitu. Itu dulu tuh menurutku. Jadi pola asuh di rumah itu akan menentukan bagaimana kita keluar. Pendidikan itu kan cuma bagian dari seluruh perjalanan hidup seseorang. Yang paling gede adanya di mana? Ya di rumah mestinya.
Karena di situ dasar pertamanya. Jadi bagaimana orang ujung-ujungnya tetap keluarga ya Pak? Iya, Ujung-ujungnya tetap iya. keluarga. Di sekolah tuh kan lebih banyak apa? Kognitif kan? Pengetahuan. Kan kita belajarnya di situ ya. Apalagi sekarang lagi rame, udah diramein juga bahwa pendidikan di Indonesia katanya udah nggak ada lagi pendidikan budi pekerti sekarang nih buat anak-anak zaman sekarang. Sehingga urusan sopan santun, urusan toleransi, gitu-gitu lalu menjadi sesuatu yang langka kita jumpai di kehidupan anak-anak kita sekarang. Nah, kalau itu yang terjadi ya nggak heran memang eh, hal-hal buruk yang tadi kita baca, kita dengar itu terjadi. Jadi menurutku dari rumah. Oh, Sesederhana itu tetapi tidak pernah mudah. Apalagi sekarang ini kan orang tua zaman sekarang dua-dua kerja. ya. Ada orang yang bilang gini, enggak, dari zaman dulu juga ada tuh orang-orang tua yang dua-dua kerja. Iya, mereka betul, mereka dua-dua kerja, tetapi mereka punya waktu di rumah ternyata jauh lebih banyak juga. Sekarang ini, udahlah dua-duanya kerja, waktu di rumahnya sangat sedikit. Sampai di rumah udah pada capek. Nggak ada waktu lagi buat buat duduk bareng, ngobrol. Eh, aku beberapa kali mencermati gitu ya, mencermati. Eh, terutama kalau di jalan lihat gitu dugaanku suami istri ya dugaanku kenapa karena dua-duanya duduk di depan ya si suami nyetir si istri sibuk dandan ya make up apa segala macam nggak punya waktu jadi kan buat ngobrol mungkin pulangnya udah sama-sama capek ya tidur di jalan agak mudah tuh menemukan pemandangan seperti itu di jalan-jalan di Jakarta. Jadi kebayang ketika mereka tiba di rumah, anak-anak juga mungkin udah capek ya dengan tugas-tugas PR. PR sebelum-sebelum. Nah, Pak Calvin, setelah dunia perguruan tinggi yang kita bahas di episode 1 sampai dengan 4, lalu kita lanjut ke dunia kerja, Pak. Oke. Dunia kerja. Itu kita sempat membahas itu dalam 4 episode. Kita pengen lebih jauh membahas tentang Gen Z yang dalam 3 tahun terakhir ini sudah masuk ke dalam dunia kerja, khususnya di sektor formal ya Pak ya. Banyak sekali keluhan dari pihak pemberi kerja dan manajemen korporasi mengenai itu tadi yang Bapak bilang, attitude, behavior, gitu ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana mereka tidak dapat tertib dengan jam kerja. Jam kerja dulu ya Pak, belum ngomongin pintar atau nggak pintarnya, gitu ya. Yang ketiga, ternyata setelah saya bikin search sedikit 3 isu besar yang jadi masalah buat Gen Z di dunia kerja saat ini itu adalah mereka mau mengerjakan satu pekerjaan dengan cara mereka. Sementara kalau di sektor formal biasanya kita punya standar operational procedure SOP-nya itu harus dikerjakan berdasarkan step-step ini, belum lagi harus kerjasama lintas unit kerja gitu ya. Nah, dari apa yang sudah Bapak dapat nih Pak selama 4 episode yang sebelumnya, gimana sih Pak kalau misalnya kita ketemu Gen Z atau ketemu apa ya kondisi-kondisi yang tidak kondusif antara satu generasi dengan generasi yang lain di dunia kerja. Oke. Jadi menurutku ada aku pakai kata ini ya bisa nggak tepat sih, tapi belum ketemu yang kira-kira apa gitu. Tapi aku mau bilangnya ada kayak missing link antara dunia pendidikan dengan dunia kerja. Di pendidikannya, kalau kita ingat yang Pak Dani sampaikan kan itu betul-betul memberi ruang untuk Gen Z sekarang. Jadi
cara pendidikannya udah beda. Kalau dulu orang cenderung ada di dalam kelas, sekarang bisa di luar kelas, bisa di mana, ngapain gitu ya. Lalu itu kan membentuk juga budaya di anak-anak kita, di anak-anak Gen Z. Tapi begitu masuk ke kantor, kantornya masih belum belum siap tuh untuk menerima pola-pola kayak gitu. Pola-polanya itu masih pola-pola generasi sebelumnya. Nah itu benturan tuh. Jadi Ada shock culture gitu ada ya. shock culture ya betul, mungkin itu lebih tepat ya daripada bilang missing link. Ada shock culture yang sama-sama kaget. Bos-bos di atas udah biasa jam 8 masuk, jam 5 pulang. Jam 8 masuk itu bukan jam 8 dia tiba loh. Dia bisa tiba pukul 7, ya. Dia bisa tiba pukul 6. Dia bisa pulang bukan pukul 5 sore, tetapi dia pulang pukul 6. Eh, bisa pukul 10 malam juga. Dan di rumah dia masih bisa mengerjakan lagi hal-hal yang lain. Gitu. Sementara di anak-anak Gen Z ini kan melihatnya bukan soal 8 sampai 5. Buat dia kan gini, yang penting apa sih? Hasilnya kan, gue kasih hasilnya. Soal proses, urusan gue lah prosesnya. Kemarin lagi rame di media sosial. Ada seorang bos yang marah sama staffnya. Kenapa marah? Ini staff di texting sama bosnya. Hari Sabtu. Nggak dibalas-balas. Hari Senin begitu masuk, bosnya marah-marah. Lu ya, buat texting lu hari Sabtu, lu nggak balas-balas. Ini anak, karena gengsi dia dengan santai bilang, libur bos. Me time dong. Ya tapi kan lu bisa update story apa segala macam. Lu tinggal balas texting gue. Di hari libur, ini anaknya bilang, di hari libur, gue mau ngapain aja, itu hak gue. Gak semua orang bilang kerja kayak lu. Ya. Nah, nyambung sama ini nih Pak Calvin. Di Australia mereka mengeluarkan satu peraturan baru ya. Oke. Baru saya kayaknya bacanya nggak sampai sebulan yang lalu. Mereka akan ada hukum yang tertulis bila mana satu perusahaan atau pemberi kerja menghubungi karyawannya pada saat Pada hari libur. mereka akan dikenakan sanksi. Dan itu sudah menjadi hukum tertulis. Oh, oke. Karena memang akhirnya sepertinya terjadi peralihan itu pada saat setelah kita pandemi, lalu pasca pandemi Oke, ya. ya. Karena itu kan berlaku WFH sama WFO. Lalu transisi dari generasi ini mereka kuliah, selesai kuliah, perlahan-lahan masuk ke dunia kerja. Itu kan terjadinya selama periode itu berlangsung. Sehingga antara WFH, WFO itu jadi abu-abu memang saat ini. Iya. Kalau dulu kita cuti kayaknya nggak akan dikejar-kejar. Saat ini tuh cuti sampai harus taruh status only. Supaya pada saat orang mau WA, dia lihat gitu dulu kan, gitu statusnya kita. kalau dia baca. Ya kan? Betul. Jadi itu plus minus sih kalau menurutku. Plus minus itu dalam artian gini, sebetulnya tergantung kerjanya di mana. Kebetulan aku kan lebih banyak memang dari awal bekerja itu di katakanlah di dunia sosial dan di dunia jasa. Nggak bisa tuh bilang, ini libur. Ya, dari dulu tuh kalau walaupun lagi libur, udah di jalan luar kota, orang tahu emang lagi mau cuti gitu ya. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa lain. Ya aku pulang. Udah di jalan. Aku pulang. Mesti melakukan tugas dan pekerjaan. Sampai sekarang. Lagi libur. Terus tiba-tiba terjadi sesuatu yang force majeure begitu ya. Force majeure bukan sekali dua kali. Tapi memang karena itu bisa terjadi. Ya, pergi. Nggak bisa lain. Artinya Pak dalam hal itu fleksibilitas itu juga harus ada. Iya. dalam satu pekerjaan. Iya. Artinya pekerja kita, manajemen melihat seorang karyawan mampu fleksibel nggak? Iya. Mampu adaptasi nggak? Iya. Kalau katakanlah kalau dia kaku, nggak bisa ngikutin culture-nya perusahaan, ujung-ujungnya kan nanti di appraisal.
Betul. Ujung-ujungnya nanti potensi dia untuk mendapatkan kesempatan karir path yang lebih baik ya Pak ya. Mau nggak mau, walaupun katakanlah seperti Bapak bilang tadi, hari kerja bos, sorry ya, Libur. saya libur. Tapi kan efeknya itu mau nggak mau harus kita akuin, atasan tidak setiap saat mau menerima itu sebagai hari kerja. Betul. Justru dilihatnya pada saat si karyawan ini punya fleksibilitas, itu punya additional value. Ujung-ujungnya, efeknya di penilaian. Ujung-ujungnya, efeknya pada saat ada kenaikan pangkat, ada promosi. Gaji apa ya. Itu malah justru di situ loh. Ya. Tapi pada saat yang sama, aku juga belajar. Ya. Kalau di hari libur staff, terus aku perlu mereka, aku selalu mulai satu, minta maaf, sorry, ganggu waktu libur. Yang kedua, aku kasih tahu urgensinya. Jadi kalau nggak urgen, ya ntar aja, tunggu aja dia masuk. Gitu. Tapi kalau urgen, ya nggak bisa, harus sekarang nih. Kantor kebakaran misalnya, aduh, kantor kebakaran, kan aku nggak bisa nunggu ntar masuk. Kebakarannya hari Sabtu, ya nggak apa-apa deh, tunggu ntar Senin. Kan nggak bisa. Atau terjadi sesuatu yang aku terakhir kan memang di radio nih ya sekarang. Jadi pemancar mati kan nggak bisa nunggu Senin. Dia mau mati pukul berapapun ya mesti datang. Artinya Pak, dalam hal ini juga dibutuhkan wisdom gitu. Iya. Para atasan. Iya dong. Saat apa sih yang pas untuk kontak bawahan atau timnya gitu. Betul. Saat mana yang oke, yang ini masih bisa nunggu. Iya. Jadi kalau ada bos yang atau pimpinan ya, ada pimpinan yang nggak mau tahu, ya buatku kalau ketemu anak-anak gengsi yang kayak tadi tuh dilawan ya udah, ya nasib lu lah, jadi bahwa gengsinya mungkin habis itu dapat punishment. Anak gengsi kan sekarang kan nggak ada yang takut tuh urusan begitu-begitu. Aku baru dapat cerita juga, pagi ini anak gengsi nih, pagi dimarahin, yang marahin bukan pimpinan nih, klien. Jadi dimarah-marahin, tapi dia nggak melihat si pimpinan itu melindungi dia gitu. Dia kasih tahu, gue dimarah-marahin nih, bla 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 bla. Kasusnya diceritain gitu. Tapi dia lihat pimpinannya cuek aja. Kayak kira-kira ngomongnya ya derita lo lah tuh kalau lo ngadepinnya begitu-begitu gitu. Apa yang terjadi sore hari waktu dia pulang, dia taruh surat resign. Sesederhana itu aja anak-anak itu gitu. Jadi bukan sesuatu yang mungkin kalau angkatanku dulu ya kayaknya keluar ya kerja di mana nih ntar dulu gitu, kalau mau pindah kerja ya cari kerjaan baru dulu baru pindah. Karena sekarang enggak, ya keluar aja. Nah, itu sebetulnya bisa merugikan semua pihak. Si anak bisa rugi karena belum tentu dia dapat kerjaan. Pada saat yang sama, kalau ini anak bagus, perusahaan juga bisa rugi. Belum lagi kalau dia cerita kemana-mana, payah nih bosnya nih, nggak peduli sama kita, bosnya cuma mau kita kerja, emang kita kuda. Misalnya kayak gitu, ada kerugian-kerugian. Jadi yang penting memang mesti bijak, wisdom tadi, dan bajik. Jadi bijak saja kalau nggak ada kebajikannya, timpang. Bajik saja kalau nggak ada kebijakannya dikerjain orang. Wah bos gue mau bahaya lah jadi orang gitu ya. Nah kelewat baik nggak ada kebijakannya dikerjain. Useless. Jadi mesti dua-duanya berjalan. Nah menurutku itu sebabnya ada orang-orang yang suka bilang memanage apapun ya, memanage pekerjaan, memanage pendidikan, memanage relasi-relasi itu art, itu seni. Bisa nggak ada sekolahnya, tapi bukan nggak bisa dipelajari. Nah jadi balik lagi ke pertanyaan Bu Marji, ada semacam benturan budaya yang mesti dicari ininya, di mana nih ketemu apa istilahnya ya, titik temunya tuh, Common ground. common ground
harus ketemu di situ. Nah, kalau kita ngomongin common ground, Pak, siapa sih yang punya kepentingan Di kepalaku untuk beda tuh, bisa Bu Marji. menciptakan common ground? Bu Marji ngomong common ground, di kepalaku ada yang lain. Kopi ya? Oh, boleh sebut ya? Mudah-mudahan dia endorse kita. Kalau kita ngomongin common Siapa ground, penanggung jawab ya untuk siapa sih yang punya, siapa yang terpanggil, siapa yang punya concern untuk bisa terlibat di dalamnya, Pak? semua? Semua. Namanya common ground. Ya, itu kan apa ya? Dasar bersama, alas kita bersama-sama, tempat kita berpijak bersama-sama, semua harus mau terlibat. Jadi kalau katakanlah ya kita dalam proses perdamaian gitu, mungkin ada satu pihak yang harus mundur 2 langkah, pada saat yang sama pihak lain harus bersedia maju 2 langkah. Kalau enggak, Ketemu di common ground. iya harus begitu. Nah, membangun kesediaan-kesediaan itu yang menurutku PR kita semua. Jadi artinya Pak, dari pihak pemberi kerja ada kepentingan, Iya dong. dari pihak pekerja Pekerja ada kepentingan, ya. gitu ya. Instrumen-instrumen di luar sini Pak, katakanlah kayak balik-baliknya lagi, saya boleh minjem yang tadi Bapak mention di awal, keluarga tuh instrumen paling krusial, gitu ya. Artinya balik lagi ke keluarga yang bisa ngasih tahu yang mana sih yang skala prioritas. Iya. Kalau Betul. misalnya deadline-nya tanggal segini, udah diomongin tanggal segini, ya kerjain lah, Nak. Kalau dikerja, kalau bos ngomel-ngomel, ya itu harga kita kerja. Iya, iya. Lalu kan kalau diomelin berarti ada yang nggak benar gitu kan. Kecuali bosnya rada amsyong ya. Ya kan? Orang kerja benar aja diomel-omelin gitu. Wah, ini Jadi emang. kan artinya kita juga ngebekalin nih Iya dari dong. sisinya keluarga, kita ngebekalin juga ke anak kita bahwa habis ini kalau kamu nggak betah pindah ke tempat yang lain, kamu akan ketemu benturan yang sama. Sama, betul. Akan ketemu kok orang yang toksik lagi, Betul. akan ketemu kok bos yang Iya, toksik lagi. betul, betul. Itu kan hal-hal yang nggak bisa kita Iya. kontrol. Iya. Artinya kan kita balik lagi di kita apa yang kita bisa kontrol gitu. Iya, betul. Dari itu tadi ya, attitude dari oke, kalau timeline-nya segini, kerjainnya segini, sekian lama. Selama kita mendapatkannya, ya kita harus kerja. Jadi menurutku betul yang Bu Mati bilang. Jadi pendidikan dan dunia kerja itu kalau secara sederhana bisa dilihat sebagai tempat di mana seseorang yang sudah dididik, disiapkan sedemikian rupa dalam keluarga, menunjukkan hasilnya. Ini kan di luar keluarga. Sebelum masuk ke sini, nah di sini dulu nih, disiapin semuanya apa segala macam. Nah, ujiannya, apakah ini tepat, apakah ini baik, apakah ini berguna, itu di sini. Jadi kalau terjadi sesuatu yang buruk di sini, pada si pribadi ini ya, jangan lihat ininya dulu. Tarik dulu ke sini. Lu dulu disiapinnya kayak gimana? Bisa jadi orang tuanya udah bener, lo mencerapnya gimana? Lo menyerapnya juga gimana? Oke nggak? Kalau nggak, ya jangan salin kemana-mana. Jadi selalu lihat dulu ke kitanya gitu. Kok gue nggak siap ya dari sini ya? Nah, kenapa gue bisa nggak siap sini? Oh jangan-jangan dulu waktu disiapin di sini nggak sungguh-sungguh gitu. Kan teman-teman suka ngeledek gini. Makanya kalau lagi guru datang, guru ngajar, lu jangan madol. Misalnya lu jangan tidur, lu jangan bolos lah segala macam. Ya, itu kan sebenarnya persiapan-persiapan. Jadi ada titik-titik yang menurutku menjadi tempat orang disiapin. Rumah nomor satu. Itu titik persiapan. Rumah nomor satu. Yang kedua, ya lembaga pendidikan. Ya. Jadi orang sekolah, betul ada sisi kognitif, tetapi bukan cuma soal kognitif. Ada sisi-sisi yang lain juga yang dibangun, tapi dalam konteks yang lebih luas. Gitu ya. Bagaimana seorang bisa berhasil di sekolah, itu bergantung dari bagaimana dia dididik di rumah.
Lalu hasil pendidikan di rumah, hasil pendidikan di sekolah, itu akan menjadi bekal dia untuk masuk di dunia kerja. Lebih luas lagi kan lingkungannya. Nanti kalau dia oke di dunia kerja, dia akan masuk lagi di lingkungan yang lebih luas, masyarakat. Aku melihatnya begitu ya, berjenjangnya tuh. Jadi dari lingkup yang paling kecil ke lingkup yang lebih luas, lingkup lebih luas, lingkup lebih luas. Jadi keluarga ini udahlah nggak bisa lain, emang penting banget gitu. Nah, Itu fondasi juga, fondasi itu pilar juga. ini sambil ngomong aku lagi ingat-ingat. Jadi ada satu penulis orang Filipina, aku lupa bukunya apa gitu ya. Nama penulisnya juga lupa. Tapi yang aku ingat adalah gini, dia bilang keluarga itu seperti bom atom. Dia atom. Gitu. Jadi kalau rusak dia meledak, nah ini daya ledaknya tuh kemana-mana. Gitu. Jadi kalau lihat masyarakat rusak ya, lu lihat yang paling kecilnya aja. Jadi kalau di sekolah tadi ada bullying, di kantor ada bullying, bos ke anak buah kan bisa ngebully. Tapi kan sekarang juga bisa kebalikan kan? Anak buah bisa ngebully bosnya, ngomongin di luar-luar, ngomong di media sosial apa segala, suasana kerja lalu jadi nggak kondusif gitu. Di sini, ya. Sesimpel itu sebetulnya, tapi ya lagi-lagi yang sederhana tidak selalu mudah. Oke, Pak. Nah, kalau kita bukan jadi pemangku jabatan gitu Pak saat ini, kita juga tidak berada di ranah pemerintahan juga yang punya wewenang gitu ya Pak. Apa sih Pak yang bisa kita lakukan secara praktis, secara real gitu? Kontribusi apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya tadi saya sebagai ibu, saya bisa kontribusi ke anak yang lagi masuk dunia kerja seperti apa? Katakanlah saya sendiri punya pengalaman kerja, jadi saya bisa ngerti, saya bisa ngomong apa Pak yang bisa. Membangun, ini gampang ngomong ya, sejujurnya nih, gampang ngomong tetapi ngejalaninnya nggak tahu. Sekolah dan tempat kerja itu harus menjadi ruang untuk semua orang yang ada di situ diterima sebagai bagian. Tadi aku bilang, mulainya di keluarga nih. Jadi gimana caranya? Sekolah mestinya juga jadi kayak keluarga. Di tempat kerja juga jadi keluarga. Nah, yang kadang-kadang orang keliru adalah kalau udah ngomong keluarga terus jadi kayak nggak ada aturan. Saya nanya enggak. Menurutku di semua keluarga mesti kan ada aturan-aturannya. Simpel-simpel aja lah. Misalnya lu habis makan, habis minum ya lu cuci piring lah gitu kalau udah habis lo pakai. Kan ada pembantu. Oke. Hanya karena ada pembantu bukan berarti lalu kita boleh seenak-enaknya. Kan ini soal penghargaan kemudian. Nah, kalau sikap-sikap seperti ini kita bawa di sekolah kan ada apa namanya itu? Atau di kantor OB OB. Ya. Itu kan sama kayak pembantu kita di rumah gitu. Betul. Oh, kan mereka juga digaji. Ya, tapi lo harus hargai. Hanya karena di sekolah ada OB, di kantor ada OB, bukan berarti lo boleh buang sampah sembarangan. Kan ini proses penghargaan. Hanya karena tugas OB salah satunya adalah nyapu ngepel, bukan berarti kalau mereka lagi nyapu ngepel, lo lewat seenaknya aja. Bilang permisi lah. Nah itu cukup jadi PR Pak ya. Oh, PR banget. PR banget nih. Karena kayak sesederhana membuang sampah di tempatnya saja. Ya. Sepertinya kalau saya lihat 10 tahun, belasan tahun kita membangun, pemerintah mulai bangun fasilitas-fasilitas umum sudah menyediakan tempat sampah yang dipisah ya antara yang organik, Oh iya. organik. Sekarang kan 3 ya. Dulu kan tempat sampah cuma satu, semua jenis masukin. Iya. Pada saat tempat sampah belum dipilah-pilah, saya melihat budaya membuang sampah lebih baik ketimbang saat ini. Setelah edukasi, buang sampah, apa itu sampah organik, apa itu sampah anorganik, tidak usah mention efeknya kepada alam ya, gimana plastik tidak dapat diolah olah. Nggak usah sejauh itu dulu lah. Sejauh mau buang yang organik,
ke ke sini, organik, yang anorganik ke anorganik juga. B deh. Itu pendidikan. Rumah lagi Pak, Ya, keluarga lagi. Apakah waktu orang tua ketika anak-anak masih kecil, kalau mereka habis main misalnya ya, habis main lu balikin lagi ke tempatnya, atau anak habis main yang betulin orang tua. Anak nggak pernah diajar, nggak pernah dididik, kalau lu habis main balikin ke tempatnya. Sesederhana itu. Dulu kita waktu kecil misalnya ada lagu itu, bangun tidurku terus mandi. Sekarang bangun tidur bukan gadget, membersihkan tempat tidurku. Mana ada anak zaman sekarang yang dilatih oleh orang tuanya membersihkan tempat tidur, melipat selimut, merapikan spray. Orang suka bilang gini, kasih contoh, kasih teladan. Nggak bisa. Kenapa? Kebaikan itu nggak pernah menular. Dia harus terus dilatih begitu. Diinvest tiap hari. Iya, harus begitu. Ya. Jadi terus menerus tuh ditanamkan, dilatih terus. Begitu. Itu baru bisa jadi kebaikan. Kalau nggak bisa. Ada sejuta orang baik di luar sana tidak akan mengubah satu yang jahat. Ya. Kayaknya sempat ya, Mbak Ana sempat sharing ke Awareness Podcast juga pada saat episodenya Mbak Ana. Dia ngomong satu orang toksik di tempat kerja. Ya. Itu akan berpengaruh. Lebih baik itu yang Iya. dikeluarkan ketimbang mempengaruhi sekian banyak Betul. orang yang Betul. Ragi yang baik itu akan membuat adonan baik, tapi sedikit ragi yang busuk akan membusukkan adonan. Baik Pak Calvin, sepertinya dari dunia pendidikan, dari dunia kerja yang sudah sempat kita bahas, lalu dapat insight dari Bapak, harus kita sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan kembali dengan topik-topik yang relate sama beberapa episode yang sudah pernah kita share sebelumnya ya Pak ya. Kenapa aku ketawa? Kayaknya baru sebentar ngomong gitu. Iya. Ya? Kenapa Belum harus disudahi? selesai nih Pak. Kenapa harus disudahi? Ya. Jadi aku lagi bisa berasa begini. Oh, mungkin para pembicara yang dulu-dulu tuh ya, kok udahan? Udahan secepat itu. Terima kasih loh Kak. Sama-sama Bu Marji. Buat kesempatannya, buat sharingnya, buat insight-nya. Sama-sama, thank you. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di Awareness Podcast pada episode selanjutnya. Awareness Podcast, upaya menjaga asa dan menumbuhkan kesadaran.